Tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 186 ini keteguhan mental, etos kerja, dan kebijaksanaan menghadapi gangguan dalam jalan produktif. Dalam perjalanan hidup, manusia sering membayangkan bahwa keberhasilan ditentukan oleh kerja keras, berhasilan ditentukan oleh kecerdasan atau strategi yang tepat. Banyak yang memulai usaha, membangun karya, atau berjuang menciptakan kemandirian dalam konteks ekonomi. Namun di tengah proses mendapati kenyataan bahwa jalan yang ditempuh tidak pernah benar-benar mulus. Selalu ada kritik yang melemahkan, tantangan yang menekan, dan cobaan yang muncul dari arah yang tak pernah diduga. Pada titik inilah Quran Surat Ali Imran ayat 186 menjadi cahaya yang membimbing Quranic benar, yaitu wirausaha atau pejuang produktivitas yang menjadikan Al-Quran sebagai kompas. Tapi pertanyaannya adalah, apa sebenarnya besar dari ayat ini sehingga mampu membentuk mental baja dan karakter tangguh seorang Quranic benar? Kamu benar-benar akan diuji dalam harta dan dirimu. Ketika Allah menyatakan latu belawunna fi amwalikum, kamu benar-benar akan diuji dalam harta. Ujian harta itu mencakup dua sisi. Bisa jadi kekurangan yang menekan atau kelimpahan yang meninabobokan. Seorang yang menapaki jalan ekonomi Qurani akan menghadapi fluktuasi modal, ketidakstabilan keuntungan, rencana yang tak berjalan sesuai harapan, atau bahkan godaan untuk mengambil jalan pintas saat peluang haram tampak menggiurkan. Bagi seorang Quranic benar, harta itu bukan sekedar aset tetapi amanah. Ketika menipis, ia bekerja lebih keras tanpa melanggar prinsip. Ketika berlimpah, ia tetap rendah hati dan menjaga diri dari kesombongan. Turbulensi finansial tidak lagi dilihat sebagai ancaman, tetapi bagian dari training ilahi. Bagian ayat wa anfusikum itu merujuk pada ujian internal, tekanan jiwa, kelelahan, rasa ragu, kekhawatiran, bahkan keinginan untuk menyerah. Ini adalah ujian yang paling pelik bagi siapapun yang sedang membangun sesuatu. Ada hari atau momen di mana seluruh kerja itu terasa sia-sia. Ada masa ketika diri merasa sendirian dalam perjuangan. Ada saat ketika pikiran itu penuh pertanyaan dengan masa depan. Tetapi ayat ini datang membawa ketenangan bahwa Allah sudah tahu, dan ini memang bagian dari proses naik kelas. Seorang Quranic learner yang mampu bertahan di tengah badai, maka mentalnya itu sedang ditempa menjadi pribadi yang lebih matang, lebih kuat daripada sebelumnya. Allah mengingatkan, kamu benar-benar akan mendengarkan hal yang menyakitkan. Nah, ini menunjukkan bahwa gangguan verbal itu adalah sunnatullah bagi semua pembawa perubahan. Dalam konteks ekonomi jamaah atau usaha yang berbasis nilai, cibiran sering datang dari berbagai arah. Mana mungkin ente berhasil? Nanti juga gagal. Ente terlalu idealis. Ini membuat seorang Quranic jangan mudah patah oleh kritik, oleh cibiran. Karena kita harus paham bahwa ucapan orang itu tidak akan menentukan masa depan. Allah menutup ayat ini dengan dua kunci emas, yaitu sabar dan takwa. Sabar itu bukan pasif, sabarlah kekuatan mental untuk tetap bergerak. Kemudian takwa juga bukan hanya sebatas ritual semata.
ia menjelma menjadi integritas, ia menjelma menjadi kejujuran, ia menjelma menjadi semangat, kehati-hatian dan lain sebagainya. Dua pilar ini, sabar dan takwa, menjadi syarat agar seseorang layak memasuki wilayah perjuangan besar. Keberhasilan yang bernilai tidak diberikan kepada orang yang hanya kuat secara teknis, tetapi kepada mereka yang kuat secara spiritual, secara mental, dan juga secara akhlak. Quran Surat Ali Imran ayat 186 adalah fondasi mental bagi siapapun yang sedang membangun kebaikan dalam bidang ekonomi, pendidikan, ataupun sosial. Ayat ini mengingatkan bahwa ujian pada harta, jiwa, dan ucapan manusia bukan tanda kegagalan, tetapi tanda bahwa perjalanan ini benar dan sedang diawasi Allah. Sabar dan takwa menjadi bahan bakar untuk menempuh perjalanan tersebut. Orang Qurani benar menjadikan ayat ini bukan hanya sebagai bacaan, tetapi sebagai energi untuk terus maju, bekerja dengan integritas, belajar dengan sabar dan takwa, bersabar dalam